saya Siti Mesaro dari MM18A. Saya akan mempresentasikan analisis kelayakan bisnis, yaitu yang berjudul Kuliner Rumah Makan Pepes Jambal Haji Mae di Walahar. Langsung ke pendahuluan, banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum investasi. Salah satunya adalah apakah investasi tersebut akan mempengaruhi perusahaan ke arah yang lebih baik atau sebaliknya, dan perlu dikaji dari berbagai aspek bisnis lainnya juga. Identitas bisnis yaitu ada nama usaha Rumah Makan Pepes Jambal Haji Siti Mesaro Walahar. Pemiliknya itu Siti Mesaro. Kapasitas pengunjung untuk hari biasa sampai 200, dan untuk hari libur 500, dan juga bisa lebih. Jenis usahanya itu adalah kuliner. Kapasitas usaha lokal. Alamatnya yaitu berada di Desa Walahar, dekat Bendungan Walahar itu sendiri, yang terletak di Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Merek dagangnya itu yang terkenal yaitu Pepes Jambal. Jadi merek dagang di sini diambil dari produk yang banyak terjual, yaitu dari Pepes Jambalnya tersendiri yang terkenal di daerah Walahar. Untuk logo usaha ini pun kami buat yaitu dengan logo Pepes Jambal. Struktur organisasi terdiri dari pemilik yaitu Siti Mesaro, kepala koki terdiri dari 1 orang, dan asisten koki terdiri dari 2 orang, dan pelayan pun terdiri dari 5 orang sampai lebih, dan kasir terdiri dari 1 sampai 2 orang. Kajian aspek legal bisnisnya. Jenis perusahaan yaitu usaha dagang, akte notarisnya 0, DSSHT 0301 tahun 2020, modal dasarnya kisaran 600 juta dan bisa juga lebih. Modal disetor kurang lebih 550 juta. Kapasitas usahanya itu lokal. Izin usahanya pun sudah tertera dan sudah lengkap, dan juga ada nomor sharing itu tersendiri. Sebagai bukti memang sudah terdaftar di suatu perizinan perusahaan tersebut. Kajian aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan peluang bisnis masakan khas Sunda umumnya memiliki banyak peminat setia, terutama masakan yang berhubungan dengan pepes jambal itu sendiri, yaitu ikan yang banyak diminati, terutama diolah menjadi pepes. Selain pepes jambal, juga ikan lainnya bisa dijadikan pepes seperti ikan tawar, ikan emas, mujair, dan lain-lainnya. Pelanggan dari mencoba, mencicipi, lalu ada kepuasan itu sendiri dan membelinya berulang kali, dan disitulah peminat kami semakin banyak. Kajian aspek teknis dan produksi. Pemilihan lokasi, penulisan sendiri telah menentukan 3 lokasi strategis, yaitu Walahar, Perum Citra Kebun Mas, dan Situ Cipule. Dan kenapa kami memilih 3 lokasi itu? Karena memang Walahar, Citra Kebun Mas, dan Situ Cipule itu sangat berdekatan, dan sangat sekali pengunjung yang berdatangan untuk ke Walahar itu sendiri, dan paling terdekat juga di daerah itu. Pemilihan lokasi yang dibuatkan tabel di sini yaitu peminat dari Walahar paling banyak, karena memang Walahar itu sebagai ciri khasnya, pepes itu sebagai ciri khasnya oleh-oleh di Walahar ini, karena memang dekat sekali dengan Bendungan Walahar yang banyak dikunjungi orang untuk berwisata.
Dan dari indikator teknisnya itu ada bahan baku, transportasi, peralatan, bahan pendukung, perlengkapan, dan di sini pun ada wilayah-wilayah yang benar-benar jumlah-jumlahnya itu yang paling banyak, yaitu Walahar, CKM di pertengahan, dan Situ Cipolle yang sangat dekat dengan Walahar, lumayan banyak dari Walahar itu sendiri. Cakupan produksi atau operasi. Sasaran pasar yaitu lokal. Jumlah perkiraan produksi kami dari 200 sampai 500 pengunjung perharinya, dan untuk di hari libur pun bisa sampai lebih. Kebutuhan tenaga kerja secara umum yaitu penempatan koki 1 orang, kepala koki 1 orang, kokinya 4 orang, pelayan 3 orang. Kadang jika hari libur, adapun pekerja harian pelayan sampai 5 orang, dan koki hanya segitu karena memang ada pengurangan di hari biasa, dan 4 orang itu untuk di hari libur. Peralatan produksinya pada umumnya usaha makanan yang paling utama adalah kitchen set. Sangat sederhana dikarenakan menunya masakan yang masih tradisional, tidak memerlukan banyak alat untuk memproduksi. Karena kami di sini pun kompor itu digunakan karena kami pun kompor punya 1, karena yang lainnya kami menggunakan tugu hau, masih tradisional sekali, karena memang kami menciptakan cita rasanya dari cita benar-benar rasa Sunda banget dan ciri khas Sunda. Proses produksi yaitu menghitung stok bahan, sisa belanja bahan, memasak aneka menu, menghidangkan masakan. Proses produksi pada usaha kuliner biasanya dimulai dari berbelanja bahan baku sampai menjual produk kulinernya dan membuat secara mendadak sesuai pesanan pelanggan. Karena kami di sini olahannya itu mendadak, tidak secepat saji. Jadi dari pagi subuh itu kami sudah siap-siap untuk memasak, dan jam 9 sampai jam 10 kami udah harus selesai memasak. Kajian aspek finansial. Dari kebutuhan investasinya, biaya prainvestasi, biaya pembuatan studi kurang lebih 5 juta, biaya pengurusan izin sampai dengan 17 juta, total biaya yaitu 22 juta. Ditambah biaya studi dan izin-izinnya, jadi total 22 juta. Untuk biaya aktiva tetap dan aktiva berwujud, aktiva tetap berwujud yaitu ada bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, perlengkapan, dan total biayanya tahunnya. Dan biaya bahan baku pun, dan ada terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya listrik dan air, biaya pemasaran, biaya transportasi. Untuk total itu sendiri keseluruhan yaitu dari per bulannya yaitu 34 juta, dan per tahunnya 400 juta. Yaitu kisaran untuk per tahunnya yaitu kisaran 408 juta per tahunnya. Adapun penyusutan yaitu investasi 800 juta, modal kerja 500 juta, umur ekonomis 5 tahun.
Penyusutan investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis, yaitu 800 dikurangi 500 per tahunnya, ya sama dengan untuk totalnya yaitu 60 juta. Untuk gitar sendiri yaitu jumlahnya kisaran 1.380.000, dan untuk kas bersih yaitu kisaran 1.650.000. Jadi it ditambah penyusutan ditetapkan di arus kas yaitu 270.000 dan seterusnya sampai ke jumlah. Untuk diskon itu sendiri yaitu dibagi 20% dari kas bersih itu tersendiri, dan hasilnya di jumlahan kas bersih yaitu 978.970 perak. Kelayakan investasi, penilaian kelayakan investasi. Yang pertama, payback period. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda, investasi Rp 800 juta kas bersih tahun pertama, yaitu Rp 210 juta rupiah. Lalu di jumlah investasi dan kas bersih yaitu senilai 590 juta rupiah. Kas bersih tahun kedua. Kas bersih tahun kedua yaitu berjumlah 260 juta rupiah. 260 juta rupiah, dan lalu berjumlah 330 juta rupiah. Kas bersih tahun ketiga yaitu senilai 280 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Karena sisa tidak bisa dikurangi per proket tahun keempat, maka sisa proket tahun kedua dibagi proket tahun keempat, yaitu senilai PP 50 juta rupiah dibagi 310 juta rupiah dikali 12 bulan, yaitu sama dengan 1,93 per bulannya. Bulan 2 bulan, maka payback period 3 tahun 2 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis yaitu 5 tahun, maka dinyatakan baik. 2. Average rate of return atau ARR. ARR yaitu rata-rata average earning after tax dibagi rata-rata investasi average investment rata-rata total yaitu dibagi umur ekonomis N, nilai N. Rata-rata total di rata-rata investasi yaitu investasi dibagi 2, total 210 juta rupiah ditambah 260 juta rupiah ditambah 280 juta rupiah ditambah 310 juta rupiah ditambah 320 juta rupiah dibagi 1.380.000 rupiah. Rata-rata 1.380.000 rupiah dibagi 5, yaitu hasilnya 276 juta rupiah. Rata-rata investasi 800 dibagi 2 yaitu hasilnya 400 juta rupiah. ARR 230 juta rupiah
dibagi 400 juta rupiah, hasilnya 0,6 atau 60%. Net present value, total VV kas bersih yaitu senilai 978.970 rupiah, total VV investasi senilai 800 juta rupiah, NVV yaitu senilai 178.970 rupiah, NVV lebih dari 0 maka usaha dinyatakan layak baik. Internal Rate Return (IRR), rata-rata bersih yaitu kas 270 juta rupiah ditambah 320 juta rupiah ditambah 340 juta rupiah ditambah 370 juta rupiah ditambah 390 juta rupiah dibagi 5 itu sama dengan 338 juta rupiah. Perkiraan PP 800 dibagi 338 juta rupiah, hasilnya 2.426 rupiah. Dalam tabel A2 tahun ke-5 diketahui yang terdekat dengan angka 2.424 juta rupiah adalah 2.436 juta rupiah adalah 30%. Secara subjektif tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28% sehingga NVV nya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Perhitungan NVV dengan DV 28%. Lanjutan perhitungan NVV dengan DV 28% tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Tahun pertama yaitu kas bersihnya 270, DVV 28% yaitu 0,781 dan VV kas bersih yaitu 280 juta rupiah. Perhitungan NVV dengan DIF 30% dari tahun pertama sampai tahun kelima. Lalu kas bersihnya tahun pertama 270, DV 29%, DV 29% 29% 0,775, VV kas bersihnya 29.250. Lalu tahun kedua 320, DIF-nya 0,601, PV kas bersihnya 192.320. Lalu tahun ketiga 340.000, DIF-nya 0,466. Lalu PV kas bersihnya 158.440. Lalu tahun keempat 370, lalu DIF-nya 0,361 dan PV kas bersihnya 133.570. Dan tahun kelima 360, DIF-nya 0,280. Lalu PV kas bersihnya 109.200. Dari total VV kas bersih yaitu 802,780 ribu. Nilai NVV sudah negatif 802,780 ribu dikurangi 800 juta sama dengan yaitu totalnya 2.780 ribu. Kemudian jika tabel tersebut digabungkan sebagai berikut, ini dari tahun pertama sampai tahun kelima dari kas bersih bunga 28%, lalu bunga 29% dengan bunga 28% yaitu DIF-nya, lalu PV kas bersihnya yaitu dari tahun pertama kas bersihnya 270, DIF-nya 0,781, VV kas bersihnya 210.870. Dari tahun kedua 320.000, DIF-nya 0,610, lalu PV kas bersihnya 195.200 dan sampai seterusnya. Dari tahun keempat yaitu
370 dan di if-nya 0,75, lalu PV kas bersihnya 138.010, dan lalu tahun kelimanya 390.000, di if-nya 0,291, lalu PV kas bersihnya 113.490. Dari total bunga 28%, total PV kas bersih, lalu total PV investasi yaitu 750.000 dan 800 juta dan 800.000 NPV C1, dan di total jadi 19.750.000. Untuk bunga 28%-nya yaitu di if-nya 0,75 dan 0,601 dan 0,466 dan 0,361, 0,280. PV kas bersihnya 209 250 dan PV kas bersihnya 292 320 158 40 dan sampai seterusnya, dengan total 802 780 dengan total kas bersihnya 802 780 dan total PV investasi 800 dan C2 nya yaitu 2780. IRR I1 yaitu NPV 1 di NPV 1 dibagi dengan NPV 1 dan plus NPV 2 lalu dikali dengan I1 dan dikurangi I2 dengan IRR 28 dijumlah dengan NVI 1 dan lalu dijumlah dengan NV1 NV2 dikali 1%, yaitu totalnya 20 IRR 28 0,016% dikurangin sama dengan 0,1 dibulatkan menjadi 28%. Lalu selanjutnya yaitu Profitability Index atau VI. Rumus yang digunakan untuk mencari VI sebagai berikut, yaitu VI sigma F kas bersihnya yaitu dibagi dengan sigma FF ya investasi dengan dikali 100%. Jika kas bersih berbeda setiap tahun, maka mencari free profitability index adalah sebagai berikut, yaitu FI-nya yaitu 970 juta dibagi dengan 800 juta dikali dengan 100%, totalnya 1,22 dibulatkan menjadi 1,2 kali VI lebih besar dari 1 maka diterima baik. Kesimpulan dari perhitungan tadi yaitu dari kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dari tabel di sini, yaitu dari alat ukur, hasil pengukuran pertama dan hasil pengukuran kedua, dan keterangannya yaitu yang pertama payback period atau FPV yaitu FF 3 tahun 2 bulan hasil pengukuran pertama, dan hasil pengukuran keduanya itu 5 tahun dari keterangannya baik, dan keduanya average rate of return atau ARR dari hasil pengukuran pertama yaitu 60%, hasil pengukuran kedua 40%, dan keterangannya baik. Dan ketiga, net present value NPV dari dari hasil pengukuran pertama yaitu jumlahnya
178,970 rupiah, 70.000 rupiah, juta rupiah. Lalu hasil pengukuran keduanya itu 100 juta rupiah. Hasil keterangannya baik. Dan keempat, intern rate of return atau IRR. Hasil pengukuran pertama 28% dan hasil pengukuran kedua 24%, hasilnya baik. Profitability Index atau VI yaitu 1,2 kali dan hasil pengukuran keduanya 1,22 kali, hasil keterangannya baik. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.